Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Rio Kurniawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema peran hukum dalam kehidupan perguruan tinggi di era digital. Perguruan tinggi merupakan tempat lahirnya generasi intelektual yang diharapkan mampu membawa perubahan bagi masyarakat. Namun, di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang begitu pesat, tantangan dalam dunia kampus juga semakin besar. Oleh karena itu, hukum memiliki peran penting sebagai pedoman agar kehidupan akademik tetap berjalan dengan tertib, aman, dan adil. Hadirin sekalian, saat ini salah satu permasalahan yang banyak diperbincangkan adalah penyalahgunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dalam dunia pendidikan. Teknologi AI memang dapat membantu proses belajar, tetapi tidak sedikit mahasiswa yang menggunakan secara tidak bertanggung jawab. Misalnya, membuat tugas sepenuhnya tanpa memahami isi materi, bahkan mengakuinya sebagai hasil karya pribadi. Tindakan tersebut termasuk bentuk ketidakjujuran akademik yang bertentangan dengan etika dan aturan kampus. Jika dibiarkan, hal ini dapat menurunkan kualitas pendidikan dan membentuk generasi yang kurang memiliki integritas. Selain itu, maraknya penyebaran informasi palsu atau hoax di media sosial juga menjadi tantangan yang serius di lingkungan perguruan tinggi. Banyak mahasiswa dengan mudah membagikan informasi tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Padahal, penyebaran berita bohong dapat memicu konflik, merusak reputasi seseorang, bahkan melanggar hukum yang berlaku. Hadirin yang saya hormati, belakangan ini masyarakat juga dihebohkan oleh berbagai kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Banyak korban yang akhirnya berani berbicara dan melaporkan tindakan pelecehan yang mereka alami, baik yang dilakukan oleh sesama mahasiswa maupun oleh oknum yang memiliki jabatan atau kekuasaan di kampus. Kasus-kasus tersebut menjadi perhatian publik karena menunjukkan bahwa masih ada lingkungan pendidikan yang belum sepenuhnya aman bagi mahasiswa. Tidak sedikit korban yang mengalami rasa takut, tertekan, bahwa kesulitan mendapat keadilan. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, karena kampus seharusnya menjadi tempat belajar yang nyaman dan melindungi seluruh sivitas akademika. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual harus dilakukan secara tegas dan adil. Kampus tidak boleh menutup kasus demi menjaga nama baik institusi, melainkan harus berpihak kepada korban serta memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku. Permasalahan lain yang juga sering menjadi perhatian adalah kasus perundungan atau bullying, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Tidak sedikit mahasiswa yang menjadi korban hinaan, pelecehan, verbal, hingga penyebaran konten yang merugikan. Hal ini seperti menunjukkan bahwa
kesadaran hukum dan etika di kalangan generasi muda masih perlu ditingkatkan. Hadirin yang saya hormati, dari berbagai persoalan tersebut, kita dapat memahami bahwa hukum di lingkungan perguruan tinggi bukan hanya sekedar aturan tertulis, tapi juga alat untuk melindungi hak setiap individu dan menjaga ketertiban bersama. Sebagai mahasiswa, kita harus mampu menggunakan teknologi secara bijak, menjunjung tinggi kejujuran akademik, menghormati privasi dan hak orang lain, serta bertanggung jawab atas setiap tindakan yang kita lakukan, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Kita juga perlu berani menolak segala bentuk pelanggaran hukum dan ketidakadilan. Namun, tentu hal tersebut harus dilakukan dengan cara yang santun, cerdas, sesuai dengan aturan yang berlaku. Di sisi lain, pihak kampus juga harus terus memperkuat pengawasan dan penegakan aturan secara adil tanpa membedakan siapapun. Dengan demikian, lingkungan kampus dapat menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan karakter mahasiswa. Hadirin sekalian, mari kita jadikan hukum sebagai landasan dalam bersikap dan bertindak, bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, melainkan sebagai pedoman untuk menciptakan kehidupan kampus yang lebih baik. Dengan kesadaran hukum yang tinggi, kita tidak hanya menjadi mahasiswa yang pintar secara akademik, tapi juga memiliki tanggung jawab, integritas, dan kepedulian terhadap sesama. Akhir kata, semoga kita semua dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang bermartabat, adil, dan beretika di era digital ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dengan ini, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.